Ada yang Al-Khalifatul Awal Abu Bakar Siddiq. Nah, jamaahnya radhiyallahu an. Gitu kan? Itu. Ikhwatiddin, itu tidak ada dasarnya. Benarkah membaca nama-nama sahabat dan mendoakan radhiyallahu an di sela-sela salat tarawih ini tidak ada dasarnya? Nah, kita baca dulu penjelasannya. Yang pertama di dalam kitab Bugyatul Mustarsyidin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amat taradhi anis sahabati falam yarid bi khususi huna kabaini taslimati tarawihi. Membaca taradhi ini membaca nama sahabat kemudian mendoakan radhiyallahu an, ini tidak ada dalil khusus jika diucapkan sebelum azan, sebagaimana tidak ada dalil khusus jika diucapkan di sela-sela sholat tarawih. Bal huwa bid'atun in ata bihi biqasdi annahu sunatun fi hadzal mahali bi khususihi. Bahkan hukumnya bid'ah, bahkan termasuk bid'ah jika meyakini kesunahan tarawih ini khusus diucapkan di sela-sela sholat tarawih. Jika kita meyakini membaca tarawih ini termasuk kesunahan khusus yang dibaca di sela-sela salat tarawih, ini malah menjadi bid'ah. La in atabi biqasdi kaunuhu sunnatan min haisul umumi. Tidak menjadi bid'ah jika membaca tarawih ini meyakini bahwa ini sunnah secara umum, bukan sunnah secara khusus. Li ijma'il muslimina ala sunni tarawih anhum. Karena para ulama ijma, para ulama sepakat membaca tarawih kepada para sahabat ini sunnah. Membaca nama sahabat kemudian mendoakan radhiyallahu an, ini para ulama sepakat ini sunnah. Jadi intinya membaca tarawih, mengucapkan nama sahabat dan mendoakan radhiyallahu an, ini menjadi bid'ah jika meyakini ini termasuk kesunahan khusus di sela-sela sholat tarawih, jika meyakini hal tersebut. Namun jika membaca tarawih di sela-sela salat tarawih ini meyakini ini sunnah secara umum, ini hukumnya sunnah, tidak bid'ah tapi sunnah. Jadi jangan meyakini ini sebuah kekhususan di sela-sela salat tarawih. Wala alal hikmata fit taradhi anhum wa anil ulama'i wasulahai at-tanwihu bi ulwi syanihim wa tambihu bi idami maqamihim. Kemungkinan hikmah disunahkan tarawih kepada sahabat, kepada para ulama dan kepada orang-orang soleh adalah kita menyanjung keagungan derajat mereka dan mengingatkan bahwa mereka mempunyai derajat yang tinggi. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua terdapat di dalam kitab Fathul Mu'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yundabu ayyantakila li fardin au naflin min mawadhi'i sholatihi. Disunnahkan jika seseorang ini sudah selesai sholat untuk berpindah tempat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Jadi ketika Anda selesai sholat dan akan melaksanakan sholat yang kedua, ini disunahkan untuk berpindah tempat. Misalkan sholat pertama di belakang, shaf belakang, sholat kedua disunahkan pindah ke shaf depan. Atau yang tadi di samping kiri, sholat yang kedua disunahkan berpindah ke samping agak kanan. Alasannya kenapa? Liyasyhadalahu al-maudhi'u, supaya tempat-tempat ini menjadi saksi di akhirat nanti. Semakin banyak tempat yang kita gunakan untuk sholat, ini semakin banyak saksinya di akhirat nanti. Haitsu lam tu'aridhu fadilatun nahwi shafin awalin. Dengan catatan jangan sampai bertentangan dengan fadilahnya sholat. Semisal yang tadinya di shaf awal berpindah ke shaf belakang, ini malah tidak disunahkan karena bertentangan dengan fadilahnya shaf sholat. Fa'ilam yantakil fasolah bikalami insanin. Maka apabila tidak berpindah tempat, disunahkan untuk memisah di antara dua sholat tadi dengan sebuah kalam, dengan sebuah perkataan atau ucapan. Jadi ada dua opsi ya, bagi seseorang yang melakukan banyak sholat, sholat 1, sholat 2, sholat 3, di antara dua sholat ini, yang pertama disunahkan untuk berpindah tempat. Jika tidak berpindah tempat, disunahkan untuk memisah antara dua sholat tadi dengan kalam, dengan ucapan. Apalagi dalam masalah tarawih ini di sela-sela dengan ucapan yang bagus, dengan sholawat kepada Nabi, dengan tarawih kepada sahabat. Jadi double, pahalanya double.
memisah dua sholat dengan ucapan ini saja sudah sunnah, apalagi ucapannya ucapan sunnah seperti membaca sholawat, membaca tarodhi juga sunnah. Ini sunnahnya double, pahalanya double. Jadi intinya tadi ya, membaca tarodhi atau membaca nama-nama sahabat dan mendoakan radhiyallahu an kepada para sahabat di sela-sela sholat tarawih, ini yang pertama hukumnya bid'ah jika meyakini ini termasuk kesunahan khusus di sela-sela sholat tarawih. Jika Anda yakin ini kesunahan khusus di sela-sela sholat tarawih, ini hukumnya bid'ah. Tapi jika Anda meyakini ini sunnah secara umum, tarawih ini kan sunnah diucapkan di manapun, sunnah diucapkan di kapanpun. Jika Anda mengucapkan tarawih pada saat di sela-sela tarawih, tapi Anda meyakini ini sunnah secara umum, ini hukumnya sunnah, tidak bid'ah. Bahkan sunnahnya double ya, mendapatkan kesunahan tarodhi, kesunahan memisah dua sholat dengan ucapan. Nah demikianlah penjelasan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin dan kitab Fathul Mu'in